Selamat sore adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Puji Tuhan. Sore hari ini Kak Tata mau ngajak semua adik-adik yang di rumah, kita menyenangkan, kita bernyanyi untuk Tuhan. Tapi Kak Tata nggak sendiri, Kak Tata ditemani oleh Naomi dan Ibet. Ayo. Nah, pada sore hari ini, Kak Tata mau ajak kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita sore hari ini ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sore hari ini Kak Tata mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menari, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Musik! Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo, ada yang ikut gerakan gak? Ada yang diem, ada yang duduk saja. Tetapi Kak Tata mau ngajak kita semua nggak boleh lesu, nggak boleh capek, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, kita pun juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekarang silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan alat tulisnya, siapkan peralatan
untuk mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, dan duduk yang rapi. Tata serahkan sama Tante Sin. Selamat sore adik-adik. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kakak pastikan semua duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah melihat orang miskin yang ada duduk di pinggir jalan atau di depan toko-toko yang badannya luka-luka parah? Siapa yang pernah lihat? Wah, mungkin adik-adik lihat yang hanya minta-minta, ada yang muda, ada yang tua, tapi mereka tidak sampai luka-luka sekali ya. Nah, kalau adik-adik melihat orang yang minta-minta, ya yang mungkin sudah tidak bisa bekerja, kasihan enggak? Sudah pernah memberikan uang saku untuk mereka? Ya, kalau bawa uang, adik harus memberikan uang kepada mereka ya. Jangan kikir, jangan pelit. Nah, sore hari ini firman Tuhan dengan tema hidup adalah kesempatan. Dan judul firman Tuhan, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Terdapat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah, adik-adik, tadi siapa nama orang miskin itu? Namanya Lazarus. Benar, Lazarus ini orang yang miskin sekali adik-adik ya. Selain miskin, dia juga penuh dengan luka-luka. Badannya dari tangan semua sampai badan kaki penuh dengan borok. Tahu enggak borok? Luka yang parah ya. Nah, adik-adik, karena itu membuat Lazarus ini tidak bisa bekerja. Dia hanya meminta belas kasih, kemurahan orang supaya dia dapat makan. Adik-adik, untuk jalan aja sudah sakit ya adik-adik, apalagi untuk bekerja. Adik-adik pernah enggak luka karena jatuh, mungkin naik sepeda atau lari-lari jatuh di kakinya ya. Kalau luka, lukanya sudah teriak-teriak, aduh mama sakit nih, sakit sekali ya, nangis-nangis, rewel ya, minta digendong. Nah, adik-adik, Lazarus ini tidak punya siapa-siapa adik-adik. Dia duduk di depan pintu sebuah rumah yang bagus adik-adik. Nah, adik-adik, walaupun dia miskin, walaupun dia sakit, tetapi Lazarus tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah marah sama Tuhan. Dia tidak pernah berbuat jahat. Lazarus selalu berdoa kepada Tuhan. Dia sambil duduk, dia berbaring, dia berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan ya. Dia memohon senantiasa pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau dia duduk di depan pintu rumah orang yang besar, rumah yang mewah adik-adik, tentunya pemiliknya orang apa? Orang kaya ya adik-adik ya. Nah, dia mengharapkan kalau dia duduk di sana, orang kaya itu punya apa biasanya adik-adik? Punya uang yang banyak. Nah, mungkin dengan uang orang itu bisa memberikan dia untuk makan, untuk berobat. Tetapi ditunggu-tunggu tidak ada ya. Punya apa lagi orang kaya itu? Punya baju yang mahal-mahal. Adik-adik, dikatakan jubah ungu, kain halus. Waktu itu harganya sangat mahal adik-adik. Itu dipakai sama orang kaya. Pernah dia kasih Lazarus? Tidak, dia tidak pernah memberi Lazarus baju ya. Nah, adik-adik, punya apa lagi orang kaya? Punya pelayan yang banyak. Wah, sedikit-dikit panggil pelayannya. Ayo bawa makanan kemari. Ayo bawa ini ke sana. Selalu hidupnya perintah ya. Dia gak sombong adik-adik ya. Perintah.
banyak pelayannya. Nah, adik-adik, apalagi yang dimiliki orang kaya ini? Punya makanan yang banyak. Dikatakan orang kaya ini setiap hari, adik-adik, setiap hari mengadakan pesta pora, adik-adik ya. Makan-makan, adik-adik. Panggil teman-temannya, makan-makan setiap hari, sibuk, adik-adik. Mungkin kalau pagi sampai siang, sore dia bekerja, habis itu dia pesta lagi sama teman-temannya. Pokoknya waktunya habis untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah memuji Tuhan. Dia punya waktu untuk dirinya sendiri, pesta pora, bersenang-senang, tidak pernah memperhatikan orang lain. Nah, adik-adik, Bapak Lazarus itu di mana dia dapat makanan? Dia hanya menunggu kalau ada remah-remah makanan yang jatuh di meja, di bawah meja. Orang yang kaya itu karena sering pesta-pesta, adik-adik ya. Kalau mereka selesai makan, mereka menggosok-gosok tangannya, ya. Kemudian banyak remah-remah makanan yang jatuh di bawah meja. Nah, itu yang dimakan oleh Lazarus. Adik-adik, kadang-kadang anjing-anjing datang, adik-adik, mencari makanan itu juga. Sampai borok-boroknya pun dijilat-jilat sama anjing-anjing. Dia tidak kuat untuk mengusir anjing karena dia penuh dengan luka-luka, badannya sakit, adik-adik. Adik, tidak lama kemudian meninggallah Lazarus dan dikuburkan. Bagaimana dengan bapak yang kaya tadi? Apakah dengan uang yang banyak dia tidak bisa meninggal, dia tidak bisa mati? Apa dengan uang yang banyak dia bisa panggil tabib-tabib supaya dia tidak meninggal? Tidak, adik-adik ya. Uang tidak menjamin kita tidak meninggal. Nah, adik-adik, akhirnya meninggal pula bapak yang kaya itu. Dikuburkan. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Bapak yang kaya ini menjerit-jerit di alam maut ya. Panas, aduh, panas, sakit, panas, panas, tolong, sakit. Ada yang tolong? Tidak ada, adik-adik. Semua penuh dengan api, panas. Dia berteriak-teriak minta tolong. Tidak ada waktu lagi, adik-adik ya. Dia berteriak, tolong, panas. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Lazarus sedang ada di pangkuan Bapak Abraham. Dia menyesal, kenapa? Kok Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, Bapak Abraham? Dia menjerit, dia panggil, Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku, Bapak Abraham, aku kepanasan di sini. Dia berteriak-teriak ya. Suruh Lazarus untuk dia mencelupkan ujung jarinya dan menyegarkan lidahku. Suruh Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Adik-adik, Bapak Abraham bilang apa? Ya, anakku, ya, cukuplah itu bagimu. Sewaktu hidupmu engkau sangat bahagia, engkau sudah cukup semuanya. Tapi Lazarus sangat menderita. Sekarang dia berbahagia di sini, dia dihibur di sini. Selain itu, antara engkau dan kami terbentang jurang yang sangat luas ya, yang tidak dapat diseberangi. Sehingga ya, di antara kami tidak bisa kepada kamu.
dan orang-orang yang ada pada kamu di sana tidak bisa datang ke sini. Dia berteriak lagi, dia menyesal. Aduh, sakit, tolong ya. Kalau begitu Bapak Abraham, suruh Lazarus itu ke rumah bapakku. Di sana masih ada 5 saudaraku. Suruh Lazarus nasihati mereka, beritahu mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka jangan seperti aku di sini sangat menderita. Beritahu mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, bapak yang kaya ini sangat menyesal, adik-adik ya. Dia suruh supaya Lazarus dibangkitkan, dihidupkan. Bapak Abraham bilang apa? Ya, cukup ya, sudah ada kesaksian Musa, kesaksian para nabi. Adik-adik yang sekarang kita ya, itu Alkitab, firman Tuhan sudah ada. Walaupun ya seorang yang mati dibangkitkan tidak ada gunanya kalau setiap orang tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, sudah tidak ada waktu bagi si kaya ini untuk bertobat. Tidak ada waktu lagi. Dia sangat menyesal. Tapi penyesalannya sudah terlambat, adik-adik ya. Dia sudah ada di alam maut. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, kita mau ya supaya selama kita hidup, kita yang masih bernafas, semua masih bernafas kan? Ya, selama kita masih bernafas, selama kita hidup, kita mau waktu-waktu kita juga untuk apa? Mengasihi Tuhan ya. Kita mau hidup kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Ayo, siapa bisa? Taat kepada perintah Tuhan. Katakan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Berdoa, rajin berdoa, ya rajin beribadah. Adik-adik sekarang kan semua ibadahnya lewat live streaming ya. Kemudian apa? Baca Alkitab. Taat pada orang tua, jangan bandel adik-adik ya. Kalau dikasih tahu melawan. Apalagi jangan sombong, jangan kikir. Memperhatikan orang yang tidak mampu, orang yang teman-teman adik yang tidak mampu. Pernah enggak bantu temannya di sekolah? Mungkin ada temannya yang tidak mampu, ada bajunya atau sepatunya yang robek. Adik-adik ejek-ejek enggak? Nah, tidak boleh ya. Kita harus mengasihi. Kalau punya sepatu masih baik, mungkin adik-adik kasih dia ya. Nah, apalagi nggak boleh berkelahi. Nah, banyak lagi perintah Tuhan ya yang harus kita taati. Selama kita hidup, kita mau melakukan firman Tuhan. Semua mau? Ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menghafalkan ayat ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal itu yang tidak bisa dinasehati adik-adik ya. Orang yang arif itu orang yang dengar-dengaran, kalau dikasih tahu nurut. Nah, adik-adik
dihafal ya ayat firman Tuhan. Nanti bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Nah, sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Sin kan? Bagaimana kalau hidup kita ini adalah kesempatan daripada Tuhan? Jadi kita harus mentaati setiap perintah daripada Tuhan. Kita harus melakukannya. Walaupun kita di rumah saja, tetapi firman Tuhan nggak berhenti sampai di sini. Kakak mau jemput kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacitaku Mengalir Dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab hanya Tuhan sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan. Doa penutup Kak Tata serahkan sama Tante Sin. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan, semasih kami hidup, kami mau memperhatikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami Tuhan untuk melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, biar berkat Tuhan atas kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.